Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Teks eksposisi berisi karangan atau paragraf yang terkandung jumlah pengetahuan, informasi, kemudian disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami. Kemudian dua unsur utama dalam teks eksposisi adalah gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga sebagai pendapat berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Contohnya seperti yang sudah saya tuliskan berikut. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan merupakan sebuah kenyataan. Contohnya yang sudah saya tuliskan adalah kasus corona di Purbalingga. Kemudian kita ke pola pengembangan teks eksposisi. Ada 6 pola beserta pengertiannya di dalam teks eksposisi. Pola yang pertama adalah pola definisi, yang merupakan pola yang berisi definisi suatu topik atau istilah yang hendak dibahas di dalam sebuah eksposisi. Kemudian yang kedua adalah pola proses. Pola ini berisi penjelasan tentang proses membuat atau menjalankan sesuatu. Kemudian pola ini juga terdapat pada teks prosedur di dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah pola klarifikasi, merupakan pola yang menggolongkan suatu hal menjadi beberapa bagian. Kemudian pola ini juga bisa ditemui di paragraf klarifikasi dalam contoh kalimat klarifikasi. Yang keempat adalah pola ilustrasi. Pola berisi ilustrasi atau contoh dari topik yang akan dibahas. Yang kelima, pola perbandingan. Pola ini berisi perbandingan antara satu hal dengan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pola laporan, merupakan pola yang berisi laporan peristiwa yang sedang dimuat atau disampaikan secara rinci dan runtut. Akan membahas contoh pola yang pertama, yaitu pola definisi. Pola definisi saya mencontohkan definisi tentang puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, matra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Kemudian di dalam puisi ini mempunyai banyak makna. Dengan bahasa yang dipakai, bahasanya akan menjadi lebih indah. Kita ke pola kedua, yaitu pola proses. Saya mengambil contoh proses penyajian dari susu hangat. Berikut adalah contohnya. Untuk pola ketiga adalah pola klarifikasi. Saya mencontohkan tentang sampah atau limbah rumah tangga. Berikut adalah contoh tentang pola klarifikasi. Sampah atau limbah rumah tangga yang setiap hari dihasilkan ternyata dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Pola yang kelima adalah pola perbandingan. Di sini saya mengambil contoh perbandingan jumlah mahasiswa yang wisuda 350 mahasiswa menjadi 200 mahasiswa. Pola yang terakhir atau pola yang keenam adalah pola laporan. Di sini saya mengambil contoh laporan tentang COVID-19 di wilayah Purbalingga.